negeri ini memanggilmu kawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya dengan Usep, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA 15 Garut. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Sinta sebagai pengajar mata pelajaran sejarah kelas 12. Apa kabar Bu Sinta? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah Bu Sinta, kita bisa bertemu ya. Saya konfirmasi dulu, sudah tahu kan ada jadwal supervisi ya Bu Sinta ya? Iya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan percakapan praobservasi. Mungkin ini baru ya Bu Sinta. Biasanya kita supervisi saja ya di tahun-tahun yang lalu. Sekarang ada percakapan dulu, praobservasi, supervisi lah ya, seperti itu. Supervisi. Ya tujuannya tentunya untuk menggali atau mengevaluasi ya nanti jalannya observasi kegiatan Ibu ketika mengajar di kelas. Selain itu percakapan ini kita lakukan tentunya untuk memberikan mudah-mudahan rasa kepercayaan diri Ibu dalam nanti mengajar di kelas bisa lebih terbangun ya Bu ya. Iya, Nah, iya. Oke. Sebelum dimulai pra supervisi ini, mungkin saya akan akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, seputar kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi. Kira-kira apa yang Ibu persiapkan, terutama tujuan apa yang ingin dicapai berdasarkan modul pembelajaran yang Ibu buat di modul pembelajaran. Itu gimana Bu? Iya, persiapannya tentu saja saya menyiapkan modul ajar, kemudian bahan ajar, LKPD itu sudah disiapkan. Disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran. Materi kali ini mungkin tentang kehidupan masa demokrasi terpimpin. Masa Ya, demokrasi, oke. jadi nanti mungkin di kelas 12 Bapak. Dari kelas 12 Iya. ya. Jadi materinya tentang demokrasi terpimpin ya. Iya. Menarik sekali ya. Dari materi demokrasi terpimpin ini, capaian tujuan yang ingin dicapainya, tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Iya, ini mengidentifikasi tentang khususnya kehidupan politik. Oke. Kehidupan politik saja atau ada yang lainnya? Di kehidupan politik nanti siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok seperti itu, yaitu tentang demokrasi terpimpinnya itu apa saja ya, saya lupa, ada sebentar ya Pak. Oke. Ada Materi-materinya itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada peristiwa tentang konfrontasi dengan Belanda, konfrontasi dengan Malaysia itu Iya, Bapak. iya, oke. Gerakan pembebasan Irian Barat, iya. deklarasi ekonomi juga ada sampai pembubaran DPR. Oh iya. Di masa demokrasi. Ternyata untuk demokrasi pemimpin untuk dari segi politik saja banyak ternyata Iya, ya. iya. Kalau diungkap ya ada mungkin konfrontasi dengan Belanda, Iya. betul. Ada juga mungkin dengan Malaysia juga ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, Bu Sinta, aspek yang mau dikembangkan ya, apakah dari pengetahuan dan keterampilannya itu gimana Bu? Iya, dari pengetahuannya tentu saja tadi untuk mengidentifikasi masa demokrasi terpimpin. Cuma ada capaian yang akan ditekankan adalah keterampilan. Karena yang paling utama adalah mengembangkan berpikir kronologis siswa. Karena kan dalam sejarah itu kadang kesulitan untuk bagaimana menyusun pola berpikir secara kronologis ya Pak, sehingga nanti dalam keterampilannya dibantu dengan media timeline. Nanti anak-anak akan dengan model pembelajaran project based learning, anak-anak akan membuat timeline, tapi timelinenya itu timeline interaktif. Biasanya kita kan kalau yang konvensional itu hanya kertas, tahun, peristiwa gitu. Nah ini disesuaikan dengan siswa bahwa kalau sekarang itu kan mereka menggunakan gawai, gadget mereka
aplikasi yang mereka miliki itu sudah sangat banyak ya Pak. Nah, kita masuk ke kehidupan sehari-hari mereka sehingga nanti timelinenya pun berupa interaktif, tidak hanya waktu dan peristiwa saja, tapi nanti dibuat dengan ada video, ada foto-foto, sehingga mereka biasa menggunakan TikTok, mereka biasa menggunakan Instagram. Nah, bentuk timelinenya pun seperti itu. Jadi akses-akses yang biasa mereka buat seperti aplikasi CapCut, KineMaster atau Canva seperti itu, Pak. Nampaknya menarik sekali ya Bu Sinta ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang dibangun itu membuat siswa itu bisa membuat cara berpikir secara kronologis ya, berpikir kesejarahan secara kronologis. Itu menarik sekali Bu Sinta. Sebetulnya pertanyaan saya itu yang berikutnya ini sudah terjawab sebetulnya sebagian. Jadi tadi disebutkan mungkin strateginya ya, strateginya, metodenya, medianya tadi sudah agak sedikit disinggung-singgung. Nah, mungkin saya klarifikasi lagi kembali ya. Jadi strateginya, apakah pembelajaran Ibu berdiferensiasi gitu ya? Terus tadi saya dengar ada timeline, mungkin metodenya itu timeline itu seperti apa? Lebih dijelaskan lagi. Terus ini Bu, satu lagi, media sumber belajar yang dipersiapkan apa di modul pembelajaran Ibu nanti? Untuk pembelajaran diferensiasi, saya mau mencoba ya Pak, karena memang kadang sulit mungkin gitu. Artinya nanti pada saat pembagian kelompok, pada saat ada yang suka visual, mungkin akan digabungkan dengan visual. Kalau yang suka audio, seperti itu. Jadi berdasarkan minat ya, mungkin diferensiasinya. Untuk sumber pembelajaran tentu selain buku paket siswa, kalau dalam sejarah itu tentunya harus ada buku sumber yang ini ya, kalau kita sejarah sama babonnya gitu ya Pak. Atau yang sederhananya mungkin Reclap, buku Reclap seperti itu. Jadi tadi kalau saya boleh review kembali bahwa sumber menjadi hal yang sangat ini ya Bu ya, yang sangat urgent ya. Apakah siswa juga diperbolehkan juga membuka situs-situs untuk menambah tentu saja tentu. Oke. Nah, tadi diferensiasi dicoba ya. Terus metodenya tadi metode timeline ya. Jadi buat timelinenya mungkin digital timeline ya, nah itu. Oke, itu menarik sekali Bu. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, yang perlu saya klarifikasi dengan Ibu itu nanti ketika prosesnya itu ini ditugaskannya individu atau kelompok Bu? Kelompok. Dikelompokkan. Jadi berdasarkan diferensiasi anak-anak itu mungkin di satu padukan begitu ya, kelompok. Oke, terima kasih Bu. Nah, berikutnya Bu, saya konfirmasi nanti Ibu di jam keberapa ya nanti praktek mengajarnya? Iya, mungkin di jam ke-7-8 ya Pak. 7 ke 8 hari ini ya. 12.30 ya. Ya, nanti mungkin saya nanti akan observasi ke kelas bagaimana di jam ke-7 ke 8 ya, setelah istirahat kedua berarti ya Bu. Iya, betul. Di kelas mana Bu? Kelas 12 IPS 1. Insya Allah saya akan nanti mengamati Ibu bagaimana mengajarnya. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di sana. Nah, bagian terakhir Bu, setelah kita berdiskusi atau melakukan percakapan pra supervisi, apa yang Ibu rasakan? Justru saya kalau masuk kelas nih jadi harus persiapan lebih ya Pak, sepertinya gitu. Artinya yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari untuk, sebenarnya kan kalau pembelajaran itu memang seharusnya sudah ada perencanaan ya, tapi dengan percakapan dengan Bapak ini berarti persiapan saya harus lebih matang lagi nanti ke kelas, bahwa mempersiapkan dengan kelas pun, dengan siswa pun harus lebih lebih matang lagi mungkin. Jadi lebih harus mempersiapkan diri ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selamat menjalankan tugasnya nanti. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengganggu aktivitas Bu Sinta ya. Saya hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi. Nanti mungkin setelah istirahat saya langsung masuk ke kelas 12 IPS 1 ya Bu ya. Saya kira itu saja dulu Bu yang pertemuan untuk percakapan pra supervisi ini. Saya ucapkan selamat ya Bu ya. Nah, demikian rekan-rekan sekalian percakapan pra supervisi bersama Ibu Sinta yang nanti mengajar di jam ke-7 ke 8 di kelas 12 IPS 1 ya.
Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Maka silakan KM-nya. Sehingga sebelum kita memulai pelajaran, maka wajib kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Doa selesai. Ya. Setelah berdoa, saya absen dulu. Beberapa di antara kalian kemarin ada yang izin ya. Mudah-mudahan sekarang sudah hadir. Kita lihat dulu. Anak, Arini, Arya. Sebenarnya masih ada yang sakit ternyata beberapa di antara kalian. Ya kita doakan semoga segera sembuh. Nah, siapkan sedikit televisi kalian. Siap buat belajar sejarah? Semangat ya. Nah ini ada video motivasi. Kedengaran Bang? Tidak pernah saya bekerja. Kalau orang bertanya sama saya, Pak Amri, kok bisa begitu? Bisa minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau aku naik sepeda, apa kerja ternyata? Yang sangat baik ya dari Bapak B.J. Habibie. Artinya tadi cuma kita kalau Malas. pasti di mana nggak ada yang malas kan? Nggak. Semangat, semangat kita jalan-jalan ke Jakarta. Mau jalan-jalan ke Jakarta? Kedua. Tapi berdua dulu. Nah, ya. Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah lema yang dapat dibanggakan seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru. Keren ya? Apakah Indonesia punya sebuah mahakarya yang sampai hari ini bisa kalian rasakan, bisa kalian kunjungi? Kalian lihat bangunan megah ini apa sih tubuh monumental ini? Pendapat kalian bagaimana? Saya sih Monas itu merupakan bangunan yang menandakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar karena mampu menghasilkan mahakarya yang sangat dahsyat. Terima kasih, Mas. Kamu pernah ingat bahwa bangunan ini dibangun kapan sih? Ternyata bukan tahun kemarin, bukan 2 tahun yang lalu. Ternyata dibangun ini pada masa demokrasi terpimpin. Nah, apa itu? Ini adalah namanya Tugu Monas. Nah, ini sejarah singkat mengenai Tugu Monas yang dirancang oleh pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno. Nah, ini pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini akan kita pelajari hari ini. Ini tujuan pembelajarannya, silahkan disimak. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang demokrasi liberal, maka hari ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, ada kaitannya tadi dengan Monas bahwa pendirian Monas ini pun sebagai simbol dari kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dimulainya pada tahun 1959. Hari ini kalian sudah dibagi kelompok. Kita akan menggunakan metode project based learning. Seperti yang tadi kalian baca di tujuan pembelajaran. Apa itu project based learning? Bahwa dengan metode project based learning ini kalian membuat sebuah project pembelajarannya berbasis project. Project apa yang akan kalian buat? Yaitu membuat timeline interaktif, membuat garis waktu tapi yang disebut interaktif. Kenapa interaktif? Bukan yang secara konvensional. Biasanya kan kita buatnya di kertas hanya angka, tahun, kemudian peristiwa. Nah, sekarang dibuatnya lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi.
seperti itu. Kenapa tujuan dari pembuatan timeline ini apa sih? Ada yang tahu? Masih ingat materi? Untuk mengetahui sejarah secara berurutan. Iya betul, harus berurutan. Peristiwa sejarah itu harus dikaji secara kronologis, berurutan. Sudah dibuat kelompokan sebelumnya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, ada 5 kelompok, masing-masing akan diberikan satu peristiwa. Nah, silahkan menggunakan HP kalian. Kan biasa kalau, makanya kalau bisa ngomongin, oh gimana kayaknya interaktifnya? Apakah kita yang bersuara? Maka. Tapi kalau kalian kan, contoh kalian suka menggunakan TikTok. Ya ada, siapa di sini? Semuanya. Wah, semuanya ya. Suka main TikTok atau bisa menggunakan yang YouTuber gitu pakai aplikasi KineMaster atau kalau misalnya bisa juga pakai Canva. Nah, semuanya kebagian pakai masing-masing secara berurutan. Kelompok 1 dekret presiden. Bagiannya karena dimulainya demokrasi terpimpin ini dengan adanya dekret presiden 5 Juni 1959. Gitu. Yang kedua, gerakan pembebasan beragama. Kelompok 3 politik mercusuar. Nah, tadi termasuk ada bangunan tubuh Monastir itu dari politik mercusuar. Kemudian yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Nah, proyeknya biar kalian memudahkan dalam pengerjaan, maka ibu akan membagikan RKPD sebagai panduannya. Satu kelompok 1 di isi saya tidak gunakan dalam RKPD di sana. Tadi kan dalam proyek ini ada beberapa langkah ya. Langkah yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang pembuatan proyek timeline interaktif. Yang kedua, kalian di step yang kedua mendesain perencanaan produk. Tadi sudah kebagian peristiwanya masing-masing. Dalam RKPD sudah jelas di sini, tinggal ditulis nama kelas, kemudian judul ditulis sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, kemudian di lembar berikutnya ada langkah-langkah membuat timeline. Bisa dibuka di halaman yang kedua. Sekarang silakan kalian boleh dimulai diskusi dengan teman sekelompoknya membuat, nah seperti yang ada di halaman 3, membuat draft design timeline. Silakan. Jadi kalian bagi-bagi tugas. Ada yang mendesain, mencari. Jadi dalam kan gini, dalam peristiwa-peristiwanya kalian cari waktu dan peristiwanya, kemudian masukkan dalam aplikasi tersebut. Nah, ya. Boleh kembali lagi lihat dari ibu sebelum kita tutup. Putra, kalian kita akan simpulkan bersama kegiatan pembelajaran kita hari ini bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu tentang apa? Yaitu pada masa demokrasi terpimpin, ya, khususnya kehidupan politik dan ekonomi. Bahwa di pertemuan ini kalian pun membuat proyek. Apa yang bisa disimpulkan dari demokrasi terpimpin? Boleh satu orang? Kira-kira jawab? Boleh teman-teman? Silakan. Demokrasi yang sepenuhnya ada di tangan pemimpin atau presiden. Terima kasih Pak Le, baru tepuk tangan. Kesimpulan yang berikutnya tentang pembuatan timeline. Kira-kira apa manfaat dari pembuatan timeline? Boleh? Siapa yang tadi beritahu? Mana ya? Suaranya malu-malu kucing. Mau? Siapa lagi? Akhirnya Silakan boleh. kesimpulan di dalam membuat timeline adalah kita dapat tahu sejarah di dalam sejarah Indonesia secara kronologisnya berurutan.
Jadi kita bisa mengetahuinya secara berurutan sehingga tidak ada kerancuan. Ya, atau tidak analisis juga. Jadi semuanya dalam sejarah itu betul harus berurutan, harus secara kronologis. Baik, terima kasih. Di pertemuan berikutnya kita akan di pertemuan berikutnya di kelas ya maksudnya. Di pertemuan berikutnya di luar jam pelajaran boleh untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari materi-materi yang sudah kalian buat dalam bentuk timeline. Tapi di pertemuan berikutnya di kelas kita akan menguji hasil dengan cara presentasi yang sudah kalian buat. Makanya tadi dibuat semenarik mungkin. Dibuat semenarik mungkin. Yang berikutnya ada evaluasi pengalaman belajarnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Makanya dibuatnya tadi yang semenarik mungkin. Boleh pakai musik, mangga. Tapi tadi pokoknya yang pengen tidak hidup ya musiknya. Pakai DJ. Pakai suara sendiri bisa. Nah, boleh pakai backsoundnya suara sendiri. Boleh. Kan di sini timeline-nya itu butuh nilai keterampilan juga. Jadi dibuat baru di akhirnya nanti ada evaluasi pembelajaran menggunakan diskusi biasa. Seperti itu, jangan hilang KPD-nya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Usep dari SMA 15 Garut, calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya masih ditemani oleh Bu Sinta, staf pengajar mata pelajaran sejarah di kelas 12 di SMA 15 Garut. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sinta. Selepasnya tadi diobservasi ya ketika Ibu Sinta melakukan kegiatan pembelajaran langsung walaupun sekarang sore hari langsung kita melakukan lagi pertemuan untuk melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu Sinta ya. Baik, dalam kesempatan ini Bu Sinta saya tadi mengamati bagaimana prosesnya Bu Sinta mengajar, ada beberapa catatan. Di antaranya terkait dari jalannya observasi, kira-kira menurut Bu Sinta bagaimana nih perasaan Bu Sinta? Karena sebelum itu saya ini dulu deh, tujuan untuk pasca observasi ini ya untuk mengevaluasi ya, apakah tadi jalannya pembelajaran sudah sesuai dengan rencana atau belum, nah seperti itu. Nah baru saya ada yang ditanyakan kepada Bu Sinta ini, bagaimana sih perasaannya tadi ketika proses observasi berlangsung? Nah, itu Bu Sinta gitu. Iya, alhamdulillah ya, tapi sudah berjalan dengan lancar gitu. Cuma memang di awal agak deg-degan ya Pak. Satu mungkin deg-degan, agak malu, sehingga kikuk juga karena biasa. Sebenarnya kan kalau mengajar itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari ya Pak. Cuma kalau ada yang mengamati, ada yang menemani di kelas itu agak sedikit nervous gitu ya saya. Begitu pula dengan siswanya, mungkin tadi kelihatan ya mungkin siswa yang biasanya aktif gitu ya biasanya, jadi kita mau bercandanya juga agak aduh ada yang ngeliat ini gitu sebenarnya. Tapi beberapa itu mungkin hanya beberapa menit awal saja, selebihnya mah ya sudah diusahakan gitu ya senormal mungkin saja, karena memang ya materinya juga memang yang biasa harus disampaikan seperti itu. Oke, baik Bu Sinta. Memang itu kesulitannya, kendala ketika observasi ya. Bukan hanya Bu Sinta, mungkin saya juga tidak begitu expert dalam mengobservasi. Harusnya saya tidak mengganggu ya. Dalam arti tidak membuat anak itu seperti diawasi. Bu Sinta juga harusnya secara alamiah saja. Tetapi hal yang lumrah manusiawi ya, ketika kita ada memang ada situasi yang tidak biasa, biasanya memang seperti itu, nervous, tapi tidak masalah. Tapi pada intinya lancar ya Bu Sinta ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang harus ditanyakan kepada Bu Sinta. Kira-kira menurut Bu Sinta dari proses pembelajaran, mungkin bisa diceritakan kembali tentang pengembangan
yang direncanakan, yang ditargetkan, terutama pengembangan pengetahuan dan keterampilan tadi, apakah sudah berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rencana atau tidak? Silakan Bu Sinta. Dari aspek pengetahuan sepertinya tersampaikan dengan baik itu karena memang distimulus dengan beberapa materi, video dulu anak menjadi tertarik seperti itu, sehingga materi intinya tentang demokrasi terpimpin itu tersampaikan. Cuma untuk di keterampilan ya Pak, ada beberapa kesulitan karena tadinya yang ingin dikejar itu kan berpikir kreatif dan kronologisnya dari segi sejarahnya gitu. Tapi ternyata pada saat itu siswa biasa nggak ada kuota gitu ya. Kemudian ternyata kan kalau membuat timeline interaktif itu harus menggunakan beberapa aplikasi. Mungkin ada beberapa tadi ada kesulitannya tidak punya aplikasi tersebut, sehingga di kendalanya adalah harus mendownload terlebih dahulu pada saat ada kuota, mungkin memori itu saja sih Pak. Sehingga pada saat pembuatannya pun agak sedikit lama gitu. Ada beberapa kelompok yang mungkin baru menggunakan. Sebenarnya mereka sudah biasa, cuma karena harus dipadu-padankan dengan materi sejarah. Betul. Oh iya, ini video yang cocoknya mana gitu kan, foto-foto yang cocoknya mana itu. Oke. Jadi menarik sekali ya Bu Sinta, karena kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebetulnya familiar di kalangan siswa kita. Tetapi memang kendala itu yang tidak bisa dihindari itu kalau kuotanya gitu. Terus mungkin ada internet tapi mungkin jaringannya juga ada gangguannya. Selain itu kalau penggunaan media ketika Ibu menerangkan materi itu ada kendala atau tidak, atau sudah perfect, sudah bagus? Gimana? Kalau untuk media saya kan menggunakan PowerPoint ya Pak, sepertinya ya cukup gitu. Pada saat dicek ke belakang pun apakah terlihat sampai belakang, suara terdengar, itu sepertinya sudah. Iya. Ya, saya memang mengamati bagaimana ketika diputarkan video motivasi tentang B.J. Habibie, terus juga diputarkan tentang bagaimana secara persepsi itu diputarkan juga bagaimana pembangunan Monas ya pada masa Soekarno, itu nampaknya anak-anak antusias seperti itu ya. Saya lihat sendiri seperti itu. Nah, tadi kalau saya ulang memang ada beberapa kendala ya, bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana juga ada masalah kuota dan lain sebagainya yang tadi sudah dikemukakan. Kira-kira untuk mengatasi tantangan atau hambatan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Bu Sinta pada pertemuan berikutnya nih Bu? Ya tentunya harusnya dipersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarananya, artinya disepakati dulu nih, misalnya kalaupun misalnya tidak ada kuota gitu kan, artinya disiapkan saja dulu medianya di tempat mencari jaringan yang baik atau ada wifi seperti itu, sehingga pada saat pembuatan medianya sudah di-download terlebih dahulu, sehingga tinggal disatu-satukan sajalah gitu, artinya lebih mudah gitu. Tidak memang kalau disesuaikan dengan sintaknya pun proyek ini tidak bisa satu pertemuan ya Pak gitu, memang tidak bisa satu pertemuan, sehingga ada yang di luar jam pelajarannya, sehingga nanti siswa sesuai atau tidak, karena kita kalaupun ini disesuaikan dengan mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, tapi kita juga harus memantau takut-takutnya mereka salah sumber, sehingga pada saat pembuatan timeline-nya tidak sesuai yang diharapkan, artinya hasilnya pun tidak maksimal. Oke. Ya Bu, barusan saya menyimak dari perkataan Ibu itu, memang ini Bu tidak bisa diselesaikan karena berbasis proyek ya, Bu, ya? Tidak bisa diselesaikan satu pertemuan, apalagi kalau saya lihat di modulnya Ibu itu cuman 2 JP ya, 2 JP. Ini targetnya berapa pertemuan Ibu untuk menyelesaikan project timeline ini? Dalam sitaknya ada yang kebetulan ada jadwal, nanti mereka sudah tadi pun membuatkan jadwalnya, sehingga bisa 2 pertemuan, tetapi berarti nanti ada yang di luar jam pelajaran, hanya untuk konsultasi saja itu. Artinya Ibu ini sudah cukup atau belum, misalnya medianya sudah cukup atau belum, berarti di pertemuan berikutnya itu untuk evaluasi dan penayangan hasil karyanya gitu. Ya. Oke, saya terbayang ya Bu ya. Jadi kekurangan-kekurangan di pertemuan pertama mungkin bisa diperbaiki. Itu seperti itu mungkin. Oke. Diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Di antaranya tadi kalau saya review yang harus diperbaiki itu bagaimana kita mempersiapkan segala rupanya gitu ya. Sehingga anak-anak itu pada saat
pembelajaran itu tidak disibukkan dengan mendownload aplikasi dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bu. Saya kira percakapan pasca supervisi yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, saya kira sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Tentunya rangkaian kegiatan dari mulai percakapan, supervisi, pas ibunya diobservasi ketika supervisinya, sampai hari ini, saat ini kita melakukan percakapan pasca supervisi bisa terlampaui dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Selamat lagi melakukan aktivitas Ibu nanti di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan lebih menarik, lebih antusias anak-anaknya. Saya yakin pasti anak-anak sangat senang belajar sejarah seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sinda. Sampai ketemu lagi. Demikian rekan-rekan percakapan pasca supervisi yang saya lakukan pada hari ini bersama Ibu Sinta, guru mata pelajaran sejarah dari SMA 15 Garut. Salam dan bahagia.